banyak orang yang berlebihan dalam beragama. Katanya sih kuat iman, padahal kurangnya pemahaman. Dan jangan terlalu semangat dalam beragama. Maksudnya apa ya? Oh, ternyata Rasulullah pernah berpesan kepada umatnya tentang hal ini. Bahkan pesan atau hadis Rasulullah ini sangat relevan hingga zaman sekarang, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan pesan Rasulullah atau hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, perkenalkan saya Kirinisa Sakinah dengan akronim 218 atau 2414010218. Dan saya berasal dari kelas 3 PAIF dengan mata kuliah hadis, dosen pengampu Dr. Haja Sri Khalida MIG untuk memenuhi ujian akhir semester hadis. Berikut hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Haddatsana Ali bin Muhammadin haddatsana Abu Usamata an Aufin an Ziyad bin al-Husaini an Abil Aliyati an Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam godatal aqabati wa huwa alal naqatihi al-kutli hasan falaqattu lahu sab'a hasayatin hunna hasal khasfi faja'ala yanfuduhunna fi kaffihi wa yaqulu amthala haula'i farmu thumma qala ya ayyuhan nasu iyyakum falguluwa fid din fa innama ahlaka man kana qablakumul guluwa fid din. Rawahu Ibnu Majah. Selanjutnya terjemahan hadis. Ali bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, Abu Usama telah menceritakan kepada kami, dari Auf, dari Ziyad bin Al-Husain, dari Ali bin Abi Aliyah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari Arafah, di atas hewan tunggangannya, ambilkan untukku kerikil. Lalu, aku mengambilkan untuk beliau 7 buah kerikil. Beliau menggoyangkannya di telapak tangan beliau sambil bersabda, dengan kerikil seperti ini, maka lemparlah. Kemudian beliau bersabda, wahai manusia, kalian jauhilah sikap berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya sikap berlebihan dalam agama telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ini menegaskan kepada kita bahwasanya pentingnya moderasi beragama dan larangan gulu atau berlebih-lebihan dalam beragama. Karena apa? Karena bayangkan dalam kehidupan kita bahwasanya ketika ada seseorang dia terlalu berlebihan dalam beribadah, dia hanya fokus beribadah beramal soleh, bahkan dia bangun tengah malam untuk mengerjakan sholat, berpuasa terus menerus, dan melupakan dunianya hanya untuk beramal, hanya untuk beribadah. Padahal di sana jelas Rasulullah itu telah mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu menghendaki tidak menyiksa diri kita. Artinya Allah itu mengatakan Allah itu enggak menyiksa kita, Islam itu tidak memberatkan kita, justru Islam itu menuntun gitulah. Islam itu memudahkan kita gitu. Yang memberatkan itu bukanlah Allah, tapi kitalah yang membuat Islam itu terasa berat. Nah, dan artinya di sini Rasulullah juga bersabda nih bahwasanya jauhilah sikap gulu atau berlebihan dalam beragama. Karena sesungguhnya gulu ini akan membinasakan, bahkan membinasakan orang-orang sebelum kamu. Artinya gulu ini, berlebihan dalam beragama ini membinasakan orang-orang sebelum kalian. Dan ini apabila kita lakukan justru akan membinasakan diri kita juga gitu. Ya. Dan artinya ketaatan itu bukan diukur dari seberapa berat amal kita, seberapa berat ibadah kita, seberapa besar amal ibadah kita. Tapi di sini menekankan seberapa besar keikhlasan
dan keridhaan kita dalam menerima menjalani kehidupan kita ini dengan ikhlas ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan masalah, dengan ujian cobaan yang Allah berikan kepada kita, dan menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, tidak berlebihan dalam beragama gitu. Yang artinya kita dapat menyimpulkan Islam itu adalah indah, ketenangan, ya, tidak meribetkan, tidak memberatkan hamba-hambanya. Allah tidak memberatkan hamba-hambanya. Justru Allah menuntun, Allah memudahkan. Jadi itulah isi kandungan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang moderasi beragama dan berlebihan dan gulu. Nah, itulah penjelasan dari saya terkait hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, dari sana saya dapat menyimpulkan bahwasanya berlebihan dalam beragama itu bukan tanda kuatnya iman seseorang, tapi kurangnya pemahaman. Maka dari itu, mari kita sebagai umat Islam menjalani Islam dengan ketenangan, keseimbangan, dan kesederhanaan yang dicontohkan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oke? Baik, terima kasih telah menonton. Saya Kharinisa Sakinah dengan akhiran 218. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.